Jadi di sini dengan kita akan mempelajari mengenai wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini mengamati pembelajaran pada video pembelajaran mengenai zat tunggal dan zat campuran, siswa dapat mengetahui benda, zat tunggal dan campuran pada benda di sekitar dengan tepat. Lalu setelah kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran, siswa dapat mengkategorikan benda di lingkungan sekitar, termasuk apa yang termasuk ke zat tunggal dan apa yang termasuk ke zat campuran. Jadi nanti kita akan melakukan praktek ya. Baik Bu. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita menyimak video pembelajaran mengenai zat tunggal dan zat campuran terlebih dahulu. Baik Bu. Tapi saat ini sedang berada di dapur. Ibu minta tolong pada Syafiq untuk mengambilkan garam yang ada di meja dapur. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa garam itu termasuk di dalam zat tunggal? Ayo, siapa yang tahu apa ya zat tunggal itu? Untuk mendapatkan jawabannya, ayo kita cari tahu bersama dan terus menyimak video ini. Anak-anak, di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Ada benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Benda-benda tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Nah, anak-anak, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menempati ruang dan mempunyai massa dapat kita sebut sebagai materi. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan Bapak selanjutnya. Bapak harap semoga kalian semua sudah memahami penjelasan Bapak. Pesan Bapak terus semangat belajarnya. Anak-anak ingat harus juga selalu jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video barusan ada yang tahu nggak zat tunggal itu apa? Coba Ayu, materi yang tercampur dalam satu zat. Lalu apa itu zat campuran? Materi yang tercampur dalam dua zat. Aku ya, materi yang tercampur dalam dua zat atau lebih. Nah, jadi benar ya, zat tunggal itu materi yang tersusun dari satu zat, dan kalau zat campuran materi yang tersusun dari dua zat atau lebih. Nah, jadi perubahan wujud zat itu bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, perubahan wujud ini tuh terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa. Lalu benar ya tadi zat tunggal itu adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat, jadi nggak bisa dicampur lagi gitu. Nah, untuk ciri-cirinya itu bersifat homogen dan hanya mengandung satu jenis atom atau molekul gitu. Lalu memiliki komposisi yang seragam di seluruh bagiannya. Terus memiliki peran dalam reaksi kimia yang membentuk produk dan dapat diprediksi. Lalu memiliki titik didih dan titik meleleh yang tidak akan berubah atau tetap gitu. Nah, untuk contoh-contoh dari zat tunggal itu tuh ada kayak garam, perak, emas, gula dan sebagainya ya. Nah, ini contoh dari zat tunggal, bisa kalian lihat. Contoh dari zat tunggal itu ada air, emas, garam dan sebagainya. Lalu ada tadi terbagi menjadi dua, ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, kalau zat campuran ini tuh materi yang tersusun dari dua jenis zat atau lebih. Nah, jadi sifat-sifat zat campuran itu asalnya masih tetap tampak gitu. Dan dalam zat campuran itu terbagi menjadi dua, ada zat tunggal, ada campuran homogen dan campuran heterogen.
Nanti. Iya. Udah, mengganti. Terima kasih. Udah. Nah. Marisa, kenapa rencana pakai ibu? Udah selesai prakteknya? Udah. Nah, siapa yang mau memaparkan hasil praktek barusan? Kelompok satu. Ibu. Marisa. Aku udah terdekat. Ayo Marisa. Marisa. Ayo Marisa. Oke, aku ingin presentasi ya. Tadi setelah aku lakuin sama teman-teman, jadi ada campuran air sama gula, jadinya campuran homogen. Itu Bu yang aku ituin. Terus kalau misalnya air sama minyak jadi heterogen, soalnya nggak nyatu. Air sama pasir heterogen, air sama pewarna makanan homogen karena bisa menyatu dengan sempurna. Terus ada minyak dari pasir itu heterogen, minyak dari pewarna makanan itu heterogen, dan minyak dari gula itu jadi campuran heterogen juga Bu. Tepuk tangan buat Marisa. Untuk kelompok 2, mati Bu. Saya Bu. Saya jawab. Ini sudah menyampurkan ini pewarna makanan dan air. Nah, adapun komponennya ada air jadi gula homogen, air jadi minyak heterogen, air pasir jadi heterogen, air pewarna makanan homogen, minyak sama pasir heterogen, minyak pewarna makanan heterogen, minyak dan gula heterogen. Sudah Bu. Nah, jadi bener ya, tadi air sama gula jadi homogen. Terus kalau misalnya air dicampurkan dengan minyak jadi heterogen. Lalu ada air dicampur dengan pasir, nah itu heterogen karena tidak menyatukan. Lalu ada air dan pewarna makanan itu homogen karena tadi tercampurnya sempurna. Lalu ada air minyak dan pasir heterogen. Lalu ada minyak dan pewarna makanan itu jadi campuran heterogen. Nah, yang terakhir ada minyak dan gula itu jadi campuran heterogen. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo. Tadi belajar tentang zat tunggal sama zat campur. Kalau zat campur itu lebih dari 2. Ya, kalau lebih dari 2, kalau zat tunggal yang 1. Nah, tepuk tangan buat Vina. Nah, jadi benar ya, kita hari ini telah mempelajari mengenai perubahan wujud. Nah, dalam komponennya ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, untuk zat tunggal tuh zat yang